Baik ya. Suara saya sudah terdengar semua? Sudah, Pak. Terima kasih. Baik, saya mulai langsung saja. Materi kita hari ini adalah tentang keseimbangan benda tegar. Nanti kalau ada yang mau join, mungkin bisa sampai ingatkan karena saya hanya bisa melihat satu layar aja. Baik, jadi keseimbangan benda tegar lanjutan dari materi berikutnya, ini topik bab yang baru. Jadi kita kemarin sudah mempelajari tentang partikel dan benda tegar. Jadi awal-awal yang kita pelajari kemarin adalah terkait atau tentang benda tegar ya. Jadi seperti pada ilustrasi berikut, vektor ini ABC atau 1, 2, 3 ini bekerja pada satu titik partikel. Nah, partikel ini kita abaikan, masanya, beratnya kita abaikan. Dan ini kita bisa mencari dengan atau menganalisis dengan konsep keseimbangan partikel atau keseimbangan equilibrium, persamaan keseimbangan dengan metode yang sederhana. Ya. Kan? Kemudian kalau partikel, kalau benda tegar adalah susunan dari partikel-partikel membentuk benda tegar. Artinya kita kalau sudah tentang benda tegar, maka kita tidak mengabaikan dari massa benda tersebut. Kalau partikel ini karena kecil, kita abaikan massanya. Tapi kalau benda tegar, maka kita hitungkan massanya. Namun pada prinsipnya sama, menggunakan konsep keseimbangan yaitu sigma F sama dengan 0 atau sigma momen sama dengan 0. Jadi F maupun momennya sama-sama kita nolkan jika itu adalah sebuah sistem keseimbangan atau equilibrium. Ya. For a rigid body to be in equilibrium, the net force as well as the net moment about any arbitrary point O must be equal to 0. Jadi kalau untuk benda tegar atau rigid body, untuk sistem seimbang atau statik, maka semua gaya-gayanya itu termasuk juga momennya, maka dia harus atau dia kita sama dengan 0 karena sifatnya seimbang. Jadi penjumlahan semua gayanya adalah 0. Nah, benda tegar itu memiliki satu ciri khusus. Bukan ciri khusus, ya, ciri pasti yang selalu ada pada tegar yang tidak ada pada struktur partikel adalah bahwa dia bertumpu pada suatu tumpuan. Jadi seperti ini. Ya. Jadi seperti pada ilustrasi gambar berikut, setiap benda tegar maka dia tertumpu pada satu tumpuan untuk dia mendapatkan atau memindahkan gaya sehingga bisa statik. Nah, harus punya tumpuan. Tapi kalau partikel kemarin kan kita tidak ada namanya reaksi tumpuan. Jadi seperti ilustrasi berikut, yang penting kita mengetahui dimensinya, jarak-jaraknya, tumpuan satu dengan tumpuan berikutnya, kemudian bebannya letaknya di mana, maka kita bisa menganalisis semuanya. Ya. Jadi seperti contoh berikut, misalkan sebuah beam bertumpu pada A dan pada C. Kemudian ini pada poros bertumpu pada A dan B. Ini ada beban terpusat 25 Newton dan 800 Newton per meter adalah beban terdistribusi. Demikian juga dengan ini ada beban terdistribusi sebesar 150 pound per feet. Dengan jarak-jaraknya penentuan B 3 feet, B ke ujung pantai level ini sebesar 5 feet jaraknya. Untuk gayanya sebesar 150 pound per feet. Ya. Jadi
Sampai di sini jelas ya tentang ciri khas dari benda tegak. Kemudian di sini kita melihat ada beban, misalkan ini 800 Newton per meter. Nah, jika ada sebuah gaya memiliki satuan per satuan panjang, kemudian dia dijadikan dengan beban tersebut sepanjang beban ini ada tanda panah menunjukkan bahwa beban ini disebut beban terdistribusi atau beban merata. Jadi maksudnya adalah perbedaannya dulu. Kalau 225 Newton ini disebut beban terpusat. Terpusat pada titik D, besarnya 225 Newton. Jadi bayi ini hanya bekerja pada satu titik ini, katakanlah titik D, pada jarak 100 mm dari B. Kemudian tanda panah ini menunjukkan beban terpusat lokasinya di titik D ini katakanlah. Maka ini disebut beban terpusat. Sedangkan pada titik C ini ada beban sebesar 800 Newton per meter. Artinya beban ini sebesar 800 Newton tiap meter. Nah, kalau kita ingin mengetahui beban terpusatnya, tinggal kita kalikan berapa besar gayanya kalikan jarak yang ada itu. Misalkan ini 800 Newton per meter, artinya gaya yang bekerja di sini adalah beban terdistribusi pada batang. Kemudian berapa besarnya? 800 Newton per meter. Setiap meter nilainya 800. 2 meter ya 800 kali 2. Kalau 3 meter ya 800 kali 3. Pokoknya per meter sebesar 800 Newton. Dan di sini sudah ketahui ada 50 mm, 100 mm. Kemudian di sini ada titik C. C ini diasumsikan sebagai titik beratnya. Dulu kita pernah belajar titik berat ya, di fisika. Jadi titik beratnya di C. Titik berat ini cara menentukannya gimana? Kalau itu homogen gayanya kan gampang. Bahwa beban terpusatnya berada di tengah dari beban terdistribusi. Tapi ternyata ini kan tidak di tengah. Ya ini kan kemauan soal, berarti C-nya di sini. 50 meter dari ujung kiri dan 100 meter dari 100 mm dari ujung kanan. Kemudian beban 800 Newton per meter ini artinya beban terdistribusi. Setiap titik pada batang ini atau pada balok ini mendapatkan gaya 800 Newton per meter. Istilahnya seperti kalau kita melihat mobil tangki panjangnya 5 meter berisi penuh bahan bakar, maka sepanjang 5 meter itu bekerja gaya atau beban terdistribusi. Besarnya berapa? Tinggal kalikan panjangnya kali lebarnya. Artinya luasan dari diagram grafik ini menunjukkan besarnya beban terpusat. Ya, bertanyakan sampai sini? Sudah ditanyakan? Nggak ada, saya lanjutkan. Ya, sekarang macam-macam tumpuan dan reaksinya. Di sini ada macam-macam tumpuan.
Jadi di benda tegar tadi kan sudah kita singgung bahwa benda tegar pasti memiliki tumpuan. Ya, kalau dihubungkan dengan tali atau kabel, misalnya ini ada ujung batang berhubungan dengan tali dengan dinding tempat bekerjanya gaya dari yang reaksi. Maka kita bisa menggambarkan ini berapa sudutnya, oh sudutnya theta terhadap sembunyi, makanya sudutnya theta. Kemudian ini adalah penggambaran diagram FBD-nya seperti ini. Jadi ini batangnya, ini gaya F reaksinya. Tinggal kalau pengennya theta, tinggal theta ini. Theta misalnya theta. Kemudian yang kedua, koneksi roller atau roll atau roda atau gelinding. Jadi ya seperti kalau kita naik mobil, gerobak atau skateboard ya, maka roda itu bekerja dengan reaksi gaya dari lantai. Besarnya cuma satu. Kalau kenapa? Karena ini adalah bentuk roll, reaksinya adalah sejajar dengan sejajar dengan atau tegak lurus terhadap bidang tumpuan. Baik, saya lanjutkan. Untuk tipe roller, maka gaya reaksinya tegak lurus terhadap bidang tumpuan. Ini F. -nya. Demikian juga dengan batang cantilever atau beam yang bersinggungan atau bersentuhan dengan bidang reaksinya, ini berbentuk bulat. Maka ini diasumsikan juga mungkin gaya sehingga seperti roll tadi, gaya reaksinya adalah tegak lurus terhadap bidang tumpuan. Maka kita dapatkan ini F, tinggal kita cari theta, ini gaya reaksi. Kemudian yang kedua, yang ketiga ya, ini tumpuan kabel, tumpuan roll, tumpuan semut, kalau ini tumpuan pin, nanti ada eksternal internal sama saja. Untuk pin, karena pin ini bisa bergerak suhu X, Y, dan Z, maka kita bisa menguraikan Fx dan Fz. Ingat ini masih asumsi. Ya. Kemudian untuk yang internal pin juga sama, karena ini masih bisa bergerak bebas kanan kiri. Ini juga bisa bergerak bebas ya, dari bawah ke atas seperti matahari terbit ya, dari timur barat. Ya. Artinya dari sini bisa diputar ke sini. Maka ini adalah gaya FBD-nya, Fx dan Fy. Lalu karena pin ini memiliki dua arah X dan Y. Paling juga sama, ini Fx, ini Fy. Ya. Kemudian interfix point atau fix support adalah sambungan yang bersifat permanen. Ya, atau dilas atau dijepit. Nah, ini fix support. Ganti lever seperti itu ya. Jadi nanti gaya reaksinya ada Fx, ada Fy, kemudian ada momennya dapat dari mana? Dari titik A0 ini jaraknya berapa, hingga kita mengalihkan momen Fy ini terhadap sumbu ya. Sampai sini tanyakan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bentuk reaksinya. Kalau roller itu reaksinya seperti ini,
hanya pada satu bujang tumpuan aja dan tegak lurus terhadap batang. Kalau membentuk sudut theta, maka menggunakan sumut support. Jadi cukup sebagai satu orang yang mengambil theta. Kemudian ini adalah koneksi pin. Nah, koneksi pin mesti nanti Fx dan Fy mesti. Nah, sehingga nanti kalau menentukan analisis arahnya kanan atau kiri itu nanti bisa dapatkan. Ini Fx Fy juga karena pin. Yang terakhir adalah sambungan fix atau las. Ya. Ya. Bisa Anda cermati itu. Saya masih baterai dulu saya habis ya. Baik, sampai sini Anda tanyakan? Baik, Anda tanyakan. Silakan. Anda tanyakan. Masih teori ya. Anda tanyakan silakan, jangan didiskusikan. Baik, itu tipe-tipe reaksi. Nah, sekarang cara menggambar FBD. Sama dengan kemarin FBD, free body diagram, atau diagram bebas. Misalkan contoh ini. Ini adalah sebuah cantilever atau batang jepit. Ada gaya 1200 Newton. Jaraknya 2 meter. Batang ini panjangnya 6 meter. Maka kita menggambarkan. Ingat, benda tegar dia pasti memiliki tumpuan. Ini tumpuannya buat tumpuan jepit, tumpuan fix. Ya, seperti pada yang sebelumnya tumpuan fix ya. Ini kan tumpuan fix ini ya, yang satu batang dijepit atau dilas atau dibuat kaku. Maka reaksi pada beam ini adalah misalkan gayanya 1200. Kemudian kita pasti tahu di sini karena ini batang baja, menunjukkan dia memiliki massa sendiri. Ini yang membedakan antara partikel dengan benda tegar. Kalau benda tegar, massanya kita perhitungkan. Jadi misalkan ini diketahui G 981 Newton, artinya titik berat. Batang ini kan ada di G, titik berat. Besarnya berapa? Ya, masanya. Kalau masanya, maka kita harus mencari beratnya seperti dulu. W adalah M kalikan G, massa kalikan gravitasi. Maka tinggal ini ketahui masanya, misalkan. Berarti kita cari dulu massa kalikan gravitasi. Misalkan massa 100 kg, jadi tinggal 100 kalikan 9,8 meter per sekon kuadrat. Atau 10 meter per sekon kuadrat. Tapi umumnya kalau di kuliah kita pakai 9,8 Newton per meter persegi, per meter kuadrat ya.
meter per sekon kuadrat kecepatan. Jadi untuk gayanya kita W sama M kali massa kalikan gravitasi. Ya, masanya berapa? 100 kg kalikan gravitasi. 9,8 meter per sekon kuadrat. Maka kita dapatkan 981 ini, titik G. Kalau batang homogen seperti ini, pasti titik beratnya berada di tengah. Pasti kalau batangnya homogen. Nek tidak homogen, bentuknya nggak sama, profilnya beda, yaitu tidak bisa. Kecuali dengan pendekatan numerik atau integrasi. Ya. Kemudian pada tumpuannya, ada AX, ada AY, karena ada, walaupun nanti nggak ada simbol Y, simbol X, kayaknya kita gambar dulu. Kemudian karena tempat fix, maka kalau ada gaya ini 1200, ada gaya G, pasti timbul momen. Maka di sini juga ada momen reaksi. Arahnya searah ya, dengan jarum jam. Karena apa? Karena pada gaya ini jarak 2 meter ini kan ke bawah. Maka ini mutarnya kan gimana? Searah jarum jam. Maka reaksi di sini di reaksi tumpuan harus kebalikannya, menjadi apa? Berlawanan arah jarum jam. Demikian dengan yang di G ini berlawanan jarum jam. Karena ini kan G ini kan menimbulkan arah searah dengan jarum jam. Berarti nilainya minus. Nah, untuk supaya netral, karena ini kan bentuk statik, netral ya kita momennya kebalikannya. Minus atau putarannya kebalikan dari yang ditemukan G dan 1200 meter. Ya. Kemudian yang kedua, contoh pada poros. Baik, untuk yang ini sama juga. Ini adalah beban terdistribusi 800 Newton per meter. Panjangnya berapa? 50 sampai 100 mm, berarti 150 mm. Maka kita cari dulu beban terpusatnya. Caranya gimana? Tinggal beban terdistribusi ini kalikan dari panjangnya. 800 Newton per meter kalikan panjangnya berapa nih? 150 mm. Karena ini meter, maka kita samakan satuannya kita samakan sama-sama meter. Maka yang 150 mm kita jadikan meter, 0,150 meter, maka menjadi 120 Newton. Artinya beban terdistribusi ini besarnya kan 800 Newton per meter. Kalau kita ingin mencari beban terpusatnya, yang penting kita mengetahui jarak-jaraknya di situ, maka kita dapatkan tinggal tegangan sisa ini dikalikan panjangnya, 800 kalikan panjangnya ini 0,150 meter, maka temu 120 Newton. Maka kita bisa menggantikan di sini. Beban terdistribusi ini kita gantikan satu beban terpusat yang letaknya di DC ya. Kemudian nanti jangan lupa kita mencari reaksi di A dan reaksi di B. Baru setelah reaksi A dan B didapatkan, kita baru bisa menghitung analisis struktur. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Tanyakan tidak? Tidak ada ya? Jadi tanyakan? Kalau ada, saya lanjutkan berikutnya. Kemudian jangan lupa sampai kalau mengerjakan itu gambarlah FBD. Kemarin pada UTS banyak yang tidak gambar FBD. Gambar FBD itu membantu sekali dalam menganalisis. Kalau nggak digambar bingung nanti. Harus digambar. Karena kemarin saya mengoreksi itu banyak yang nggak ada gambarnya, langsung soal jawab itu kan tidak begitu prosedur. Sampai gambar, walaupun nggak harus perfect, tapi minimal sketsa kan cepat, minimal maksimum bisa 5 jam dah selesai. 5 menit maksudnya itu. Jadi wajib menggambar free body diagram. Maka ini kita dapatkan beban terdistribusinya 800 Newton per meter.
Panjangnya kan 150 mm, atau kalau kita jadikan meter 0,150 meter, maka hasilnya 120 Newton. Maka di sini gaya ini menyebabkan sama dengan 120 Newton di titik tengah. Ya, itu cara mencari beban terdistribusi. Selama ini jelas apa belum? Silakan kami bertanya. Silakan jika ada yang bertanya, silakan. Tidak ada sama sekali. Ya, saya lanjutkan. Misalkan diketahui beban terdistribusi 1 ton per meter. Setiap 1 meter bebannya 1 ton. Kalau 5 meter, ya tinggal 5 kalikan 1 ton ini. Karena 5 meter, berarti 5 meter kalikan 1 ton. Berarti totalnya 5 ton. Ya, beban terpusat. Kemudian kalau diketahui massa dalam bentuk kilogram, jika diketahui massa 150 kg, maka W gaya beratnya adalah W sama dengan M kalikan G. Massa dikalikan gaya, ya, 50 kg massanya. Kemudian gaya beratnya berapa? Ya tinggal M kalikan G, massa kalikan berarti. Ya, ini beban terpusat juga sama 1 ton per meter, itu 5 meter, sehingga total bisa mengirim 5 ton. Beban terdistribusi itu apa? Contohnya seperti ini. Jadi misalkan rak ini mau menahan buku sepanjang 1 meter, ini bukunya. Kalau 1,5 meter ya mulai dari sini, dari 1 meter ini naik menjadi 1,5 kilo Newton meter. Ya. Maka beban terdistribusinya menjadi 30 Newton per meter. Tiap 30 meter, 1 meter bebannya 30 Newton. Maka tinggal kita itu. Ya. Sama juga dengan ini 1,5 kilo Newton per meter. Ini kan truk pengangkut semen ini, misalkan, atau beras. Nanti kita memahami konsepnya. Jadi pada jarak 3 meter dari ini, jadi ini pada jarak 3 meter beban terdistribusinya 1,5 kilo Newton per meter. Kalau yang 3 meter ini beban terdistribusinya 1 kilogram Newton per meter. Kalau yang ini pada jarak 1,5 meter ini, maka kita dapatkan P-nya 2,5 kN per meter. Total penghubungan dari A, B, dan C. Ya, jadi itu beban distribusi seperti contoh ini, papan penyangga ini. Ini kan bebannya kan sama tiap titik, maka itu beban terdistribusi. Maka itu nanti akan timbul apa namanya lah, otomatis. Kalau bebannya terus menerus bukan jadi patah. Ya. Jadi secara sederhana beban terdistribusi seperti itu. Nanti tugas kita setelah beban terdistribusi ini kita cari titik beratnya. Ya. Kita cari titik beratnya, kemudian kita cari beban terpusatnya. Beban terpusat tadi kan namanya tinggal panjang kali lebar. Ya, atau sumbu kalikan sumbu. Ya. Ini contoh beban terdistribusi.
mau tanya. Jangan. Itu yang dirumus kan, yang dipakai kan panjangnya aja, sedangkan tumpuannya itu kan pasti punya luas dong. Kok yang dipakai cuma panjang gitu? Kok nggak panjang sama lebarnya? Dan luas penampangnya gitu. Pertanyaan Anda kurang jelas. Bisa agak dekat karena apa namanya? Coba sekali lagi, saya ulang pertanyaannya. Gimana? Ya itu kan kalau yang digambar kan, yang dipakai kan cuma panjangnya aja, sedangkan yang jadi tumpuan itu kan pasti punya luas penampang kan, Mas? Oh ya, sebentar. Ya itu Gini aja. ya. Oke. Jadi saya ulangi dari awal. Makasih, pertanyaan bagus sekali. Jadi langkah pertama ketika kita melihat atau menganalisis dari suatu beam atau cantilever atau struktur ya, maka lihat dulu bagaimana reaksi tumpuannya. Maka ada rumusan tadi. Bukan rumusan ya, jadi teorema untuk menggambarkan FBD atau free body diagram terkait dengan tumpuan. Kalau roller ini mesti tumpuannya tegak lurus dan bidang datar, demikian juga dengan smooth, bentuk bola, bentuk lengkung, maka ini gaya reaksinya. Tapi kalau bentuk pin nanti efek FY. Tapi kalau bentuk fix pasti ada efek FY dan momen, itu reaksinya. Nah, terkait dengan ini, maka langkah pertama dilakukan ketika kita melihat atau menganalisis ini, carilah gaya aksi dan reaksi atau gaya reaksi pada masing-masing tumbuhan. Itu pertama harus cari dulu. Setelah kita cari itu, baru kita mencari beban-beban yang bekerja. Jadi, ya saya terangkan ini agaknya sudah memahami gimana mencari beban menjadi beban mencari reaksi di A maupun di B. Ini reaksi di A di B. Kita hitung dulu menggunakan derma sigma momen dan sigma gaya. Azan, kita pengen dulu. Baik gitu ya. Jadi saya lihat sedikit. Jadi pertama kita mencari reaksi tumpuan dulu dengan menggunakan teorema sigma F sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0, itu aja. Ya, jadi ini pakai teorema yang ini. Jadi pengertian yang pertama dulu tentang mencari reaksi tumpuan.
Jadi tumpuannya kita cari dulu, jangan lupa mencari tumpuannya kita cari. Setelah tumpuannya kita dapat, baru kita menganalisis yang lainnya. Ya, gitu. Nanti akan jelas dengan latihan soal. Nah, sekarang fokus di sini gimana kita mencari beban terdistribusi supaya kita dapatkan beban terpusat. Ya tadi caranya kan mudah dengan luasan dari beban terdistribusi berapa besar garis besarnya tinggal katakan 800 kalikan panjang dari A ke dari jarak 50 mm, 100 mm dan 50 meter lagi. Ya, jadi gitu ya. Baik, itu aja dulu. Mungkin saya pending sholat dulu ya. Nanti kita lanjut sekitar jam 19.15 ya. Nanti Pak Tejo kuliah jam 19.30. Seperti biasa. Ya, Pak Tejo. Iya, Pak. Ya wis, nanti semoga cukup ya. Nanti kita lanjut sedikit untuk penjelasan itu. Mungkin itu dulu, kita pending untuk sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.